orang atau masyarakat atau umat ala maksiatin, umat atau orang itu melakukan maksiat, angkaru, maka posisi dia ingkar alaihi kepada umat atau insan fid dohir, di dalam dohirnya, ya. Jadi orang yang beruntung ketika dia melihat masyarakat atau orang melakukan maksiat, pada sisi lahirnya dia ingkar. Jadi kalau ada orang maksiat dia ingkar. Ingkar itu bisa dengan ucapan, dengan kekuasaan, dengan mulut, dengan seandainya tidak mampu semua, minimal ingkar bil qalbi. Wa ta'awlahu fil batin. Sedangkan di dalam batinnya dia mendoakan. Ini kalau sampean melihat sesuatu yang maksiat itu ingkar lahirnya. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Tapi di dalam batinnya kita mendoakan orang itu. Sekarang kira-kira sama apa enggak? Kita itu sekarang faktanya ketika ada orang, kita melihat orang yang maksiat itu kelihatannya setuju, ya. Tapi setelah itu kita nggak mendoakan tapi malah memaki-maki, mabuk di pinggir jalan nanti tabrak mobil, ya. Macam-macam. Tapi ketika dia ketemu biasa-biasa saja, kayak dia setuju dengan apa yang dilakukan. Tapi di belakang dia mengumpat, maksudno itu menyumpahin, nanti tabrak mobil, nanti ini, macam-macam. Kalau sampean ingin dianggap orang yang beruntung, orang yang bahagia, syaratnya ketika ketemu orang yang bermaksiat sampean tidak setuju. Tidak setuju itu terserah sampean kapasitasnya sebagai apa, kemampuan Anda untuk tidak setuju bagaimana, terserah sampean. Tapi di dalam hati sampean mendoakan, ya Allah semoga besok dia berhenti, rizkinya tambah banyak, macam-macam. Tapi dalam lahirnya dia ya nggak setuju. Nggak setuju itu mungkin bisa dengan muka masam, mungkin bisa dengan apa saja. Tunjukkan kalau kita tidak setuju. Kok seandainya kita tidak mampu, ngomong nggak mampu karena takut ditempeleng, masang wajah musam takut, macam-macam lah ya. Maka minimal di hati kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tentu ada segerombolan kelompok pada mabuk macam-macam, sampai mau ngomong nggak berani, nggak berani sudah. Maka minimal di hati ingkar bahwa apa yang dilakukan tidak baik dan saya tidak setuju. Tapi di dalam hati mendoakan semoga nanti besok berhenti, nggak mabuk lagi, besok macam-macam gitu. Nah, ini bukti kalau sampean itu orang yang beruntung. Wa ahlus syaqawati, adapun orang yang celaka, yungkiruna alaihi tasaffiyan fihi. Yungkiruna, ya, jadi yang ahli syaqawah itu dia ingkar, yungkiruna ingkar alaihi kepada maksiat, tasaffiyan. Tasaffiyan itu artinya sembuh, ya, nugrawa. Fihi ing daleman. Adapun yang dinamakan orang yang ahli celaka itu dia ingkar pada orang yang maksiat demi tasaffiyan, dia demi menuruti kesenangan nafsunya. Contoh, ada orang mabuk, sampean ingkar, terus marah-marah. Tapi marah-marah sampean demi menuruti nafsu sampean, memaki-maki orang itu,
menjelek-jelekannya, oh, itu jangan kumpul sama dia orang ini, jangan kumpul sama itu, nah, semua macam-macam. Tapi tujuannya untuk memenuhi nafsu kita, untuk menjatuhkan orang lain. Udah jangan kumpul dia, itu nggak jelas, nggak pernah ke masjid atau macam-macam. Tapi tujuan dia ngomong begitu itu untuk memuaskan nafsu dia. Tujuan dia ngomong begitu untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini maka yang tahu itu kan cuman kita, orang lain tidak tahu. Maka kenapa tasawuf itu urusannya sama hati. Kita datang ke sini ngaji, nggak ada yang tahu niatnya. Saya sering katakan, ada yang ke sini niatnya cuman pengen ngopi, ada. Karena di rumah nggak ada kopi, maka datang ke masjid untuk ngopi. Nggak apa-apa, walaupun awalnya tujuannya untuk ngopi, tapi pelan-pelan kalau sampean istiqomah, saya yakin pasti niat itu berubah. Nggak apa-apa. Nah, maka ketika sampean menjatuhkan martabat orang demi memuaskan nafsu sampean, nah ini sampean termasuk orang yang celaka. Maka teori usul fikih itu begini. Jadi sampean itu boleh membalas dengan secukupnya, tapi tidak boleh berlebihan. Contoh, ada orang bilang kepada sampean, apa ya, sampean dicaci maki, apa, jancuk atau anjing seumpama ini. Dalam teori usul fikih, sampean boleh membalas, tapi tidak boleh lebih. Sampean membalas sama-sama jancuk, sama-sama anjing, itu nggak apa-apa dalam teori usul fikih. Apa? Karena kalau sampean tidak membalas, sampean membiarkan dia melakukan itu terus-menerus sama sampean, dan itu maksiat. Paham ya? Jadi seumpama UGB dibilangin kamu gendut, ini seumpama, maka UGB boleh membalas dengan syarat proporsional, karena kalau tidak dibalas, saya akan melakukan maksiat itu terus, akan membuli terus. Paham ya? Nah, berarti UGB membiarkan saya melakukan maksiat terus yang berupa bulian tadi. Maka dalam teori usul fikih boleh membalas, tapi harus proporsi. Ya memang kalau menurut tasawuf sebaiknya dimaafkan. Yang jadi masalah kan wajah-wajah kita ini belum wajah-wajah tasawuf, itu loh ya. Kalau pakai teori usul fikih boleh membalas, tapi proporsi. Nah, seumpama saya nempeleng 1 kali, sampean harus menempeleng 1 kali, nggak boleh 2 lah. Kalau 2 masalah. Maka dalam teori usul fikih boleh, asal kadarnya proporsi. Karena apa? Kalau tidak sampean bales, saya ini akan menindas sampean terus, dan itu adalah maksiat, itu dosa. Berarti sampean membiarkan saya berdosa. Paham ya? Ya ini teori usul fikih. Tapi kalau teori tasawuf, ketika sampean ditempeleng orang, ya sampean harus memaafkan. Dicaci orang, ya harus memaafkan. Nah ini biar sampean tahu. Jadi sampean melakukan tempeleng, membalas tempeleng itu ada dalil, sampean nggak kena dosa. Maka orang kalau punya ilmu itu standarnya enak. Ketika sampean ditempeleng, ya balas tempeleng, tapi tidak boleh lebih. Sampean ketika dicaci maki, ya harus balas, tapi kecuali begini, sampean dibilang jancuk, anjing seumpama, sampean balasnya banyak, setan ini semua, makhluk harus disebutin semua. Nah ini beda kalau ini. Nah ini beda. Tapi memang sebaiknya menurut tasawuf, apa yang dimatikan kepada kita itu dimaafkan.
Gitu. Dimaafkan aja ya. Itu maksudnya begini, ketika sampean pengen membalas ucapan itu, sampean punya dalil jelas, boleh. Ini menurut ilmu usul fikih. Nah, ini enaknya enak. Jadi jangan Anda kira semua yang Anda lakukan itu semua yang Anda lakukan itu mestinya punya dasar dalil. Oh, itu enaknya urip Pak. Gini apa namanya, kalau kita punya uang, punya harta yang banyak, itu kita yang disuruh jaga. Sampean MGB punya Alphard, rumahnya banyak, butuh penjaga, satpam, CCTV, capek sendiri. Tapi kalau sampean punya ilmu, itu yang jaga sampean bukan sampean, tapi ilmu itu. Lebih mulia mana kira-kira? Kalau sampean, ini kata Sayyidina Ali ya, kalau kita ini punya harta banyak, pasti kita butuh penjaga. Sampean punya hajat, kadarnya ya harus apa namanya, harus sama. Sampean ditempeleng satu kali, yang balasnya satu. Ya memang apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka omongan jorok, tidak suka omongan jorok, zalim. Tapi jika kamu tidak kuat dicela, saya ulangi lagi ya, jika tidak kuat dicela, maka boleh membahas mencela, tapi proporsional. Maka sampai nggak dosa, nggak dosa. Nah, tapi menurut tasawuf sebaiknya dimaafkan. Yang salah itu begini, sampai dimaki satu kali, balasnya 10 kali, itu yang salah. Sampai ditempeleng satu kali, balasnya 10 kali, itu yang salah. Nah, itu ya. Jadi harus pas, balasnya harus pas. Dikatakan nggak boleh tambahi ya. Wa ahli syaqawati yungkiruna alaihi tasyaffiyan fihi wa rubbama salasu wa rubbama salamu alaihi urdu. Di Yuda ahli syaqawah, orang yang celaka, dia ingkar pada orang yang maksiat demi menuruti kesenangan nafsu. Dan terkadang orang-orang yang syaqawah itu, yang celaka itu malah menambah-nambahi. Jadi seumpama ada orang maksiatnya satu doang, atau mencuri sandal seumpama, terus sama orang saud ditambahi, udah sandal, kota amal, padahal nyurinya cuma sandal. Jadi tujuannya sudah menjatuhkan martabat. Maka ini perlu diwanti sampean. Seandainya nggak suka sama orang, ya sudah nggak suka ya dalam satu hal saja. Sekarang itu kan banyak terjadi karena nggak suka satu hal, terus semua tidak suka. Ini gitu. Karena tidak suka satu hal, terus semuanya dibenci. Karena sampean tidak suka sama UGB karena makannya banyak, terus semuanya tidak suka. Jangan, UGB ini makannya saja yang banyak, tapi tidurnya juga lama sama. Itu ya, maka jangan suka menjustis keseluruhan. Kalau sampean tidak suka sama orang satu tempat, ya itu aja sudah. Jangan terpancing ini mau macam-macam. Karena kebanyakan orang begitu ya, karena nggak suka satu terus semuanya tidak suka. Fal mu'min man kana nasihan li akhihi fil khalwati. Nah ini yang perlu sampean ketahui. Nah, orang mukmin itu orang yang memberikan nasihat di tempat yang sepi. Ingat ya, di tempat yang sepi. Jadi orang mukmin itu orang yang memberikan nasihat
kepada saudara-saudara muslim semuanya dikala sepi, tidak pas di tempat orang yang banyak. Ya kita sekarang sampean nih ingin menasihati A, B, C atau apa, itu sebaiknya dipanggil, diajak ngopi. Seumpama ini dalam masjid ini ada yang nggak cocok, panggil, ketemu di rumah, ajak ngopi. Gini mestinya itu masjid begini Pak, nggak begini tapi begini. Itu sepi, jangan di depan orang Pak banyak. Itu sama saja menjatuhkan, mempermalukan. Karena dia salah, maka panggil, berdua, ajak ngopi. Kalau bisa jangan ada orang, berdua. Sampean sharing, bahasanya sharing. Ini masjid ini kenapa kok begini, kenapa jamaahnya ini. Nah itu sharing. Jangan langsung gimana masjid ini di depan banyak orang. Itu namanya menjatuhkan martabat orang lain. Tidak baik itu. Nah, itu sama saja sampean membuka aib. Sama saja membuka aib. Fal mu'min man kana nasihan li akhihi fil khalwati. Jadi sampean kalau menasihati siapapun, istri sampean juga sama. Kalau sampean ingin menasihati istri sampean, jangan pas di depan banyak orang, bawa ke kamar, kunci. Kalau bisa anak jangan sampai tahu. Kalau berantem sama istri, kalau bisa anak jangan sampai tahu. Ini saya, karena apa? Banyak sekarang suami istri berantem di depan anaknya. Oh diupload. Diupload. Nah, udah panggil, masuk ke kamar, sampean marahin nggak apa-apa. Yang penting jangan ada orang yang tahu. Nanti setelah itu sampean kasih duit, seneng pasti. Ya pasti seneng. Gitu. Jangan hanya dimarahin saja, habis dimarahin dikasih duit. Syatirul lahu fil jawr. Maka kita tujuannya ketika menasihati teman kita, saudara kita, itu jangan sampai tujuannya menjatuhkan atau membuka aibnya. Karena faktanya kita sendiri itu punya aib, cuman orang nggak ada yang tahu. Gitu. Kita itu faktanya kita sendiri itu punya aib yang sampai tutup-tutupi. Alhamdulillah Allah maha baik, Allah maha sayang kepada kita. Aib-aib kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aib-aib kita ini ditutup. UGB ini sebenarnya ganteng, kaset, pakai topeng saja sekarang. Nah ini ditutupi. Maka udah ini pesen ya, pesen saya, mau jangan suka inilah mau karena kita itu ya faktanya kita itu nggak baik, faktanya sendiri kita itu juga bukan orang baik. Jangan sok baik gitulah, biasa saja, jangan sok baik, jaga image itu ya. Maka ini jangan sok baik, sudah biasa saja. Nanti kalau sok baik itu nanti jadinya sombong, jadinya wah semacam-macam. Udah jadi biasa saja. Salah ya biasa saja. Jangan takut, saya salah. Jangan takut. Kalau sampai nanti ditegur orang biasa, memang faktanya kita salah. Jangan ketika salah ditegur orang terus mempertahankan kesalahannya. Saya pesarip. Jadi gitu ya. Wa ahli syaqawa wa syaqawati bil aksi idza ra'au insanan ala masyati adliku alaihi. Jadi kalau berbeda ya, kalau ahli maksiat, ahli celaka itu sebaliknya. Maka hadisnya Kanjeng Nabi apa? Al mukmin
lil mu'min kal bunyanin yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Jadi sampean ini, kita semua ini bangunan. Nah kalau sampean bangunan satu dihancurkan, ya kita sendiri pasti akan hancur. Paham ya? Ada tiang 4. Kalau tiang 4 satu dihancurkan, yang 3 ini lama-lama juga hancur. Sampean menjelek-jelekan orang, lama-lama sampean nanti juga akan dijelek-jelekan orang. Sama. Nah, sama. Jadi al-mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Jadi bangunan sebagian akan menguatkan sebagian yang lain. Jadi seorang mukmin itu sama, seorang mukmin itu juga cermin bagi mukmin lainnya. Kalau sampean menjelekkan si A, maka sampean itu sama kayak si A. Si Mama Syarif, oh Syarif ini Gus, kalau janji nggak pernah ditepati seumpama. Sampean ngomong, berarti saya juga sama dengan Syarif. Otomatis itu. Otomatis. Karena mukmin satu itu ya cermin mukmin lainnya. Kenapa zaman sahabat itu bisa kuat? Kenapa? Karena sama-sama saling menutupi. Mulai Abu Bakar, mulai agak goyang itu kan setelah Sayyidina Ali. 4 sahabat ini luar biasa. Kumpulan ini luar biasa karena mukmin satu memang menguatkan yang lain. Wa ahli syaqwa, kalau ahli syaqwa pasti sebaliknya itu apa? Ketika melihat orang yang maksiat, dia mengunci pintunya. Maksudnya apa? Tidak mau menerima, tapi di belakang dia mencelanya. Orang nggak jelas ini. Tapi ketika sampean disamperin, nggak mau menasihati, nggak mau apa, tapi malah mengumpat. Ya. Guys, nggak jelas itu, nggak usah temenin, bla 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 bla. Nah. Fahaula ila tanawwaro basairuhum wa hum indallahi mab'udun. Nah, ini yang harus diingat. Ini luar biasa. Fahaula berarti semua itu menunjukkan mata hati, basirohnya gelap, posisinya basirohnya gelap, dan kedudukan di hadapan Allah dijauhkan. Kalau sampean masih melakukan hal yang seperti ini, mencela orang, nggak mau menutupi aibnya, ngomong kemana-mana, itu bukti kalau sampean basirohnya gelap. Basiroh itu kalau bahasa kerennya software. Tahu software ya? Handphone ini kalau tidak ada softwarenya nggak hidup. Handphone kalau tidak ada softwarenya nggak hidup. Maka manusia itu punya software, atau disebut dengan bahasa lain basir, mata batin, mata hati. Maka kalau orang nggak punya software, ya kayak handphone, ya hanya ini nggak laku. Mau handphone mahal pun, kayak mahalnya kayak apapun, kalau softwarenya nggak ada, ya nggak nyala. Berarti manusia kalau tidak punya software, berarti bangkai. Ya nggak ada gunanya buat apa. Contoh, saya sering mencontohkan, kita semua ini punya handphone. Ya Gus punya handphone. Semua punya handphone, tapi tidak punya kuota. Tidak punya kuota. Sampean bisa internetan apa enggak? Enggak bisa. Jadi handphone sampean ya hanya dilihat-lihat saja. Berbeda kalau sampean punya kuota, sampean bisa mengakses sosial media, berita, macam-macam.
Maka kalau basyirah itu hidup, mata hati itu hidup, sampean bisa mengakses apa saja. Jangankan dengan yang kelihatan mata, yang tidak kelihatan mata pun bisa diakses. Loh, kita itu kalau punya handphone bisa chattingan sama orang Amerika, orang Arab Saudi. Sampean bisa sampai tulisan sampean bisa dibaca di sana. Maka kalau software sampean hidup, mata batin sampean hidup, sampean bisa ngobrol sama apa saja, nggak hanya sama manusia. Itu ya. Maka kalau basyirah itu hidup, maka kita bisa mengakses apa saja. Nah, kita ini karena basyirahnya ya hidup, ya mati, ya hidup, ya mati, ya kelap-kelip gitu. Ya kadang-kadang sadar, kadang-kadang lupa, tidak apa-apa. Tapi asal kita istiqomah, yakin, hakul yakin nanti akan hidup. Asal istiqomah, apapun yang kita jalankan istiqomah. Karena kuncinya di situ. Kunci menghidupkan basyirah itu istiqomah. Istiqomah apa saja, sholatnya istiqomah, tahajudnya istiqomah, ngajinya istiqomah, sedekahnya istiqomah, sholawatnya istiqomah, istighfarnya istiqomah. Sampai lakukan mana yang sampai suka, yang sampean nyaman, tidak memberatkan, jalankan. Gus, saya kalau malam sholat tahajud berat, tidak usah sholat tahajud, istighfar. Berat lagi, minimal jangan melihat yang nggak jelas-jelas lah, ya. Kok nggak kuat lagi, minimal jangan membayangkan yang aneh-aneh ya. Kita itu kalau nggak ikut punya tapi sukanya membayangkan, itu mobilnya Alphard. Nggak ikut punya tapi ikut membayangkan, terus jauh-jauh mobil kok harganya 1 miliar, itu bensinnya bagaimana? Lu nggak punya ikut mobil kok mikir bensin. Kecuali sampean yang punya mobil, sampean itu nggak punya mobil kok ikut mikir bensin. Rumahnya 3 lantai, listriknya bayarnya bagaimana ini? Lu nggak ikut punya rumah kok sampean ikut mikir. Itu agak begini apa enggak kira-kira? Iya, gitu loh. Nah itu kita itu kebanyakan begitu. Ada tetangga punya motor baru, mobil baru, wah ini kreditan pasti. Lu sesama kreditan kok protes, sesama kreditan kok protes. Iya, sampean kredit ya dia kredit, ya wajar, biasa-biasa saja. Maka saya sering mengatakan menghadapi hidup itu biasa-biasa saja. Sampean kaya ya biasa, miskin ya biasa. Kalau kaya ya biasa saja, nanti nggak akan sombong. Kalau sampean miskin biasa, nggak akan terlalu sedih, ya biasa-biasa saja. Nggak akan mengeluh, nggak akan, biasa-biasa saja. Nggak usah minder. Saya sering katakan ya, yang mungkin kemarin, Syarif gajian tanggal 1. Tanggal 1. Berarti seneng apa enggak? Seneng. Bulan depan gajian lagi tanggal 1. Mestinya nggak usah seneng, biasa. Setiap tanggal 1 pasti gajiannya biasa saja. Syarif mulai gak punya uang tanggal 27. Sedih berarti ya. Berarti nanti tanggal 27 ya nggak usah sedih, kemarin sudah sedih, biasa saja. Nah ini cara menghadapi hidup. Lah kita itu enggak. Kita itu tidak. Ketika lagi punya, semua orang diajak ngopi, ya baik gitu. Baik. Gitu. Ketika sedih sama. Ketika sedih, semua orang dicurhati. Saya tanggungan ini, setoran ini, besok lagi udah kena setoran ini, setoran ini. Semua orang dicurhati. Ya itu begitu. Maka saya sering katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan banyak rasa di dalam diri kita. Ada rasa sedih, diantaranya adalah rasa sedih dan rasa bahagia. Maka gunakan rasa itu sekedarnya saja. Kalau sampean bahagia,
ya bahagianya biasa-biasa saja. Kalau sampean sedih, ya sedihnya biasa-biasa saja. Kayak kalau sedih itu kayak besok mau kiamat, biasa-biasa saja. Maka tergantung bagaimana sampean mengelola rasa di dalam hati ini loh. Jadi hati itu bukan hati yang fisik ya, tapi hati itu, dengan hati itu sampean bisa mencintai, sampean bisa membenci, sampean bisa terpaut asmara, sampean bisa marah, sampean bisa kecewa. Hati itu. Nah, di dalam hati itu dititipkan berbagai rasa, sedih, kecewa. Nah, kelola itu dengan baik. Kelola itu dengan baik. Nah, kalau nggak sampean kelola ya repot. Ngaji. Jadi kalau sampean itu bukti bahwa kita basirohnya mati, kita tidak punya software. Maka ketika kita tidak ada software, perlu diinstal ulang. Kalau handphone ini mati bukan karena fisiknya, tapi karena rohnya, karena nyawanya nggak ada, maka perlu diinstal. Maka sampean harus, ketika sampean melakukan ini, install ulang. Install ulangnya bagaimana caranya? Istighfar, sholawat yang banyak. Itu cara menginstal ulang hati. Wa idza aradta an tahtabiro aqlar rajuli fandur ilaihi idza dzakarta lahu syakhsun. Nah, kalau sampean ingin ngetes seseorang, apabila kamu akan mengukur akal seseorang atau sampean ingin ngetes seseorang, orang ini bagaimana? Nah, itu maka perhatikan ketika kamu menyebut seseorang. Ketika menyebut seseorang, si fulan. Seumpama sampean ingin ngetes Pak Uci, ingin ngetes Sarip ini orangnya kayak gimana? Sebut saja nama satu orang di hadapan Sarip. UGB seumpama ini. Fa'in wajad, kalau dia menanggapinya dengan tanggapan yang jelek, mengatakan menurutku UGB itu ganteng, sebaliknya gendut, macam-macam itulah. Itu berarti Pak Uci sudah bisa ngukur Sarip. Jadi ketika si fulan itu sampai tanya, bagaimana komentarmu soal si A? Ketika yang disebut ini sesuatu yang jelek semua, itu bisa diukur. Akalnya batasnya segitu saja. Itu kalau sampean pengen ngukur seseorang, ngetes. Jadi seumpama sampean kenal seseorang, baru kenal, udah tes saja satu orang sebut di hadapan dia. Freddy Sambo semua. Ya. Fa in wajadta yatufu ala muhmil syu'in hatta yaqulu khilna minhu dzaka fa'al. Ya, Pak, orang itu tuh begini, tapi begini itu yang disebutkan kejelekannya. Oh, temenan sama ini makanya banyak ininya, macam-macam seumpama. Nah, itu berarti sampean bisa ngukur, oh akalnya segini. Nah, ini pentingnya orang ini kalau di dalam kuliah umum namanya mempelajari psikologi. Jadi kita itu ketemu orang tidak usah lama-lama, 1 jam itu sudah tahu karakternya, cara dia ngomong, cara dia memandang, dia jujur apa enggak, itu enggak perlu. Kalau di psikologi diajarkan. Kalau orang nggak tahu dikira saya sakti.
oh orang ini bisa ngelihat. Enggak, ada ilmunya. Kalau dia kedipan matanya ke kanan yang begini, bukan yang ke kiri, atau setelah dia ngomong memandang ke kanan bukan memandang ke kiri, bukan fokus, itu artinya beda-beda. Nah, sebelum ada psikologi, ulama tasawuf sudah membahas. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai yang ngaji tasawuf kelihatannya sakti-sakti. Paham ya? Ada ilmunya. Gitu. Gitu. Nah, maka sampean ngobrol dengan orangnya fokus apa enggak? Kedipan matanya yang kanan apa yang kiri yang sering dilakukan, goyangnya ke kanan apa yang itu ada semua. Nah, kalau pengen belajar nanti datang ke tempatnya FUGB. Maka fa'in wajadta, jika dia menanggapinya dengan tanggapan-tanggapan yang jelek sehingga mengatakan menurutku si fulan itu perbuatannya begini, maksudnya yang jelek fa'lam maka ketahuilah bahwa hatinya fa'lam annahu batinuhu khorabun, maka ketahuilah berarti hatinya itu rusak. Walaisa lahu ma'rifatun, dan tidak ada ma'rifatnya. Coba bayangkan, sudah berhenti ya, mulai sekarang jangan begitu. Maka kalau seandainya sampean di depan sampean orang itu seumpama jelek, minimal sampean melakukan namanya fitnah hasanah. Seumpama Syarif, terus di depan orang ngomong, saya ngomong Syarif itu orangnya ini baik begini, walaupun itu tidak nyata, berbeda dengan nggak apa-apa, itu namanya fitnah hasanah. Nah, jadi seandainya ada orang semua, Gus gimana UGB itu orangnya baik hati, tidak sombong, suka menabung, makanya sedikit, walaupun nanti di hati sampean sedikit kalau nggak ada orang, itu yang pelan gitu, nggak apa-apa gitu. Maka ini sampai latih, kalau nggak dilatih nggak bisa, ini semua ujuk-ujuk tiba-tiba sampai mengomentari orang semua baik, nggak bisa, bullshit ya. Maka harus dilatih. Orang yang paling terdekat dengan sampean siapa? Istri sampean. Ketika sampean ditanya, Rif, istrimu gimana? Oh, istri saya Gus tiap pagi bikinin kopi, bikinin teh, nyediakan makan. Walaupun nyatanya belum tentu, tapi minimal di hadapan orang banyak sampean harus melakukan itu. Itu yang pertama. Setelah sampean bisa menjalankan itu sama orang terdekat, samping kanan kiri kita, loh, karena itu nanti hubungannya dengan persaudaraan, itu. Nah ini kalau tidak dilatih tidak bisa, harus dilatih pelan-pelan. Oh, nggak mungkin semua satu kampung sampean komentari baik semua, nggak mungkin. Minimal satu yang terdekat dengan kita, istri. Nah enggak, sekarang itu kalau ditanya gimana itu, nggak jelas Gus, kopi nggak pernah begini. Lu itu istrinya sendiri, apalagi orang lain. Coba bayangkan. Nah ibu-ibu juga sama. Kalau ditanya suaminya begini, oh suami saya bagus, begini macam-macam. Bagus. Nah gitu ya. Ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Maka perlu latihan. Pokoknya sedikit, walaupun terpaksa. Sebenarnya nggak bisa ngomong begitu. Nggak bisa ngomong bilang Syarif ganteng, itu nggak bisa. Ya memang faktanya tidak. Yang ngomong Pak Uci, bukan saya ya. Pak Uci yang ngomong. Nah, walaupun nggak bisa, tapi pelan-pelan paksa. Walaupun sampean harus ngasih alasan. Contoh, Syarif itu ganteng kalau pakai seragam banser, pakai. Nah itu walaupun harus pakai nggak apa-apa. Pertama alasannya itu.
Nanti kalau sampean istiqomah, lama-lama sampean yakin kalau syarif itu enggak. Itu contohnya ya. Maka ini kalau enggak dilatih tidak bisa. Harus latihan. Fa idza wajadta yatufu ala fa'lam annahu, maka orang yang seperti ini itu bukti kalau batinnya rusak. Wa idza ra'aitahu yadhkuru bi khairin aw yudkaru lahu ma yusafu bid-damin wa yahmud. Nah, kalau dia menanggapinya sebaliknya ya, sebaliknya maksudnya apa sebaliknya? Dia menyebut si fulan itu baik, menyebut si fulan itu cakep, macam-macam. Berarti sebaliknya yang awal ya, sebaliknya. Tak seandainya seumpama begini, Gus sampean kenal Syarif, oh Syarif itu baik, Syarif itu ini, Syarif itu, terus Pak Uci bilang baik gimana Gus? Seumpama ini Pak Uci seumpama nanya saya, Gus sampean kenal, oh kenal Syarif, Syarif itu orangnya baik. Terus Pak Uci nambahin, baik gimana Gus, kemarin katanya mau kesini nggak kesini, oh mungkin Syarif lupa. Itu sampean harus sering menutupi itu, latihan harus dibelain. Nah kalau dibelain berarti jangan lupa minimal ada kopinya gitu. Itu. Wa idza ra'au tau bi dzikri bi khairin aw yudkaru ma la yusafu bid damin wa yahmu ala mahalin. Ini sudah ya. Maka latihan, kita latihan siapapun itu. Sampai ndak suka pun sama orang itu, tetap sampean harus berkomentar positif. Karena itu nanti akan kembali kepada diri kita. Kalau sampean mengomentari orang itu jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Kalau sampean mengomentari orang itu baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Latih, dilatih. Berat Gus, latihan tidak apa-apa, paksa. Maka untuk awal, setiap ditanya istri sampean semua, itu sampean jawab yang baik. Ya, jadi terus. Jadi kalau sampean ditanya, tahu Pak Uci nanya terus, Gus begini, sampean harus sering bisa menutupi terus. Oh mungkin Syarif lupa, enggak Gus begini. Oh mungkin sepeda motornya enggak ada. Oh ini begini Gus. Oh mungkin bannya bocor. Jadi gitu ya. Fa'lam fa innal mu'min ya'malu ala salamatil irdi akhihil muslim. Maka sesungguhnya mukmin itu selalu menjaga kehormatan saudara muslimnya. Sampean, saya sebagai saudara mukminnya Syarif, saya akan menutupi. Maka Pak Uci mulai besok harus menutupi kesalahan-kesalahan Syarif. Sebaliknya Syarif juga begitu. Nah, ini kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Haqiqatul tuli umri. Nah, ini hakikat panjang umur. Ini sudah ahlus sa'adah, orang yang beruntung dan orang yang celaka. Sampai sudah bisa membedakan. Setelah penjelasan ini ngaji ini sampai bisa membedakan, oh begini, oh begini, oh begini, udah. Lah ini nggak hanya dengar Pak. Kalau hanya dengar mah gampang. Praktekkan. Maka kita ngaji tahu sedikit praktek, tahu sedikit praktek, tahu sedikit praktek, begitu yang benar itu. Walaupun sedikit-sedikit praktek, nggak apa-apa. Lah nggak ngaji terus nggak pernah praktek, repot. Maka sering saya katakan, sudah minimal prakteknya itu setiap hari istighfar 100, sholawat 100, ya itu sudah lakukan. Nah sambil pelajaran-pelajaran ngaji yang kita tahu sedikit ini dipraktekkan. Bukti orang punya ilmu itu praktek. Bukti kalau orang punya ilmu itu praktek. Yang
Yang masalah itu saya sebenarnya. Saya dosanya double-double kalau nggak praktek. Saya sudah ngomong menyuruh sampean baik, ternyata saya tidak. Dosanya double saya ini. Oh, ini terpaksa saja saya begini. Berat saya ini. Loh iya saya ngajak orang baik, ternyata saya tidak baik. Maka saya sering katakan, nanti, ini saya katakan kalau ngaji kemana-mana, kok nanti ada ucapan saya yang tidak sesuai dengan perbuatan saya, tegur saya. Saya tegur, seumpama saya nyuruh baik, ternyata saya tidak baik, tegur. Jangan biarkan, tegur. Enggak berani. Itu. Iya. Karena sekarang itu gini, orang yang sudah ustadz, sudah kiai dianggap benar. Nah ini kan sampai sudah tak kasih tahu bahwa orang mukmin, orang yang bahagia itu cirinya begini. Berarti sampai sudah tahu. Maka nanti kalau saya melakukan yang tidak sesuai teks ini, sampai tegur. Ya. Itu. Nah, karena apa? Dosanya double, Pak. Double. Dosanya double. Kalau sampean kan mendengarkan sampai jalankan ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Padahal saya ini menyarankan ngomong. Lah kok saya malah melakukan yang tidak. Lah itu berarti dosanya double. Berat. Makanya saya sebenarnya ngaji itu berat karena ini perintah aja saya enggak berani. Oh ini kalau nggak perintah saya mending jualan kayak UGB, jualan bubur kayak Ustadz Medi. Gitu ya, clear. Bismillah, pokoknya latihan pelan. Bisanya 1%, 2%, 2%, nggak apa-apa. Yang penting continue. Haqiqatul umri, hakikat panjang umur. Man qoroba faragha umrihi wa yuridu ayyastadrika ma fatahu falyadkur bil adkari jami'ah. Man barang siapa qoroba faragha, barang siapa yang sadar faragha umrihi, barang siapa orang yang sadar kalau umurnya sudah hampir habis. Orang yang sadar umurnya sudah hampir habis. Pertanyaannya, apa yang dipersiapkan? Ayastadrika ma fatahu falyadhkuru bil adkari jami'ah. UGB mau pergi ke Surabaya, kira-kira yang dibawa apa? Bekal, baju, aqua, minimal di tengah jalan tidak kehausan. Kita ini sudah tahu divonis. Kita ini sudah divonis mati semua, tinggal kapan waktunya. Pertanyaannya, yang sampean bawa apa? Sampean mau ke Surabaya, itu aja persiapannya, baju yang ini aqua, ini sedetail itu. Ya. Sampean kalau mau umroh, mau haji, ini pakai ini, macam-macam. Sampean mau pulang kampung, wah semua detail. Harus bawa ini baru. Ini sampean ini sudah divonis mati. Apa yang mau sampean bawa? Yang mau kita bawa apa kira-kira? Nah, maka orang yang sadar kalau umurnya sudah hampir habis, dia ingin mengganti amal-amalnya yang sudah ditinggalkan. Dia dulu pernah tidak sholat, dulu pernah tidak macam-macam. Itu ketika tahu sadar, saya ini sebentar lagi mau berangkat karena waktu saya sudah habis, maka saya akan menyiapkan bekal. Masalahnya kita ini sebentar lagi, padahal kita sudah menyia-nyiakan waktu yang cukup lama. Apa ini? Masa cuman bekal air 1 botol? Tidak cukup ini, Pak. Di tengah jalan kehausan pasti. Jadi ketika sampean terus amal-amal yang dulu kita tinggalkan itu bagaimana saya membalas? Sudah nggak bisa. Mau apa kita ini? Bingung. Nah, karena waktunya sudah hampir
Fa innahu idza fa'ala, maka apabila dia mengerjakan itu, sampean harus melaksanakan namanya bi'adzkari jami'ati, zikir keseluruhan. Nah, ini nanti saya ijazahkan, zikir keseluruhan. Karena apa? Waktu sudah dekat, sedangkan sampean cuma bawa bekal 1 suap 2 suap nasi, 1 botol aqua, tidak akan cukup dalam perjalanan ini. Sampean di alam kubur lama, Pak, nggak cukup. Maka sampean harus butuh zikir yang kumpul, zikirnya sedikit, tapi kalau apa namanya kualitasnya itu lebih top dibanding zikir yang lain. Oh, ini ada, maka ini beruntung kita ini punya Kanjeng Nabi, itu luar biasa ya. Maka kalau sampean ingin mengerjakan sisa-sisa yang dulu tidak kita kerjakan, sholat nggak pernah, ini nggak pernah, mungkin pernah nggak puasa sampai 1 bulan penuh, sedangkan kita ini sudah nggak bisa mau melakukan itu lagi karena umur, karena macam-macam. Nah, fa innahu idza fa'ala sara umruhu qasirun tawilan taqolihi. Nah, maka apabila kita mengerjakan ini, bacaan ini, umurnya yang pendek akan menjadi panjang. Umur yang pendek akan menjadi panjang. Panjangnya bukan awalnya 60 jadi 100 tahun, bukan, tapi kualitas hidupnya. Paham ya? Kualitas hidupnya. Maka ini nanti baca kaqaulihi subhanahu wahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca. Ini bisa menjadikan umur yang pendek jadi panjang. Pendek yang jadi panjang bukan longnya, jangka waktunya, tapi kualitasnya. Baca ya, ini tak ijazahkan ajas tuku. Baca pokoknya sehari minimal sekali lah. Kalau enggak, subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, nanti kalau pengen ditulis, nanti dibagikan. Jadi umur Anda, jangka seumpama sampean nanti ini setahun lagi mati, karena sampean baca ini, kualitas ini jadi panjang. Nah, jadi panjang. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu enak, dikasih dispensasi. Maka seandainya kita tahu ini cinta dan kepedulian Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya, niscaya kita itu akan merangkak datang ke Madinah, bukan naik pesawat, merangkak datang ke Madinah, hanya mengucapkan assalamualaikum ya Rasul. Cuman itu doang. Kepeduliannya Kanjeng Nabi kepada umat. Sudah tahu umatnya model Syarif, model UG, enggak jelas semua, tapi masih dikasih solusi, solusi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Ayo bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Semoga bacaan 1 kali ini bisa semakin menambah kualitas kita dalam ibadah, dalam ekonomi, macam-macam semuanya. Kadzalika manfaatahu asyam wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.